Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Baiklah, pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Untuk pembacaan doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, kan sudah Ibu jelaskan tadi kan materi kita pada hari ini ada tentang apa tadi? Ibu? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi kita semuanya di sini menyembah siapa itu? Menyembah Allah kan? Nah, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat yang kalian ketahui ada berapa? 10, nanti kita bahas satu persatu. Lalu kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang kita imani kitab apa? Al-Quran, Injil, Zabur, itu merupakan kitab-kitab Allah. Lalu, apakah adik-adik di sini sudah hafal dari tugas-tugas malaikat? Hafal. Nah, Ibu ada satu cara supaya kita cepat hafal untuk mengingat dari tugas-tugas malaikat ini, yaitu dengan lagu. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas mengirimkan rezeki, Israfil bersangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, Rakib dan Atid mencatat perbuatan,
sini kan tadi adik bilangnya sudah hafal. Coba maju ke depan. Majulah, Salina. Majulah. Duduk sini. Nah, tugas sebutkan. Tugas-tugas dari malaikat. Nah, boleh lihat? Lihat ke depan. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas. Malaikat wahyu, Mikail, rezeki, Israfil. Israfil, sangkakala, Israel, mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir. men- Mungkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Rakib bertugas. menunjuk sangkakala, Rakib meniup, Rakib mencatat perbuatan baik. Atid mencatat perbuatan buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan. menjaga pintu surga. Betul. Bulat tuh apa? Maju cerita. Nanti yang apa kita nyanyi lagunya sama-sama supaya lebih hafal lagi ya. Nah, semua baca. Jibril, Mikail, menyampaikan rezeki, Israfil, menunjuk sangkala, Israel mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Rakib mencatat perbuatan baik. Atid catat perbuatan buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan. menjaga pintu surga. Itulah penjelasan Ibu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa diterapkan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Alifah Wani Hazira, Ada Bu. Holidia Zilazam, Ada Bu. Andika Januardi Ibrahim, Ada Bu. Ashifatu Haifah, Ada Bu. Bila Dasya Zagiani, Ada Bu. Kirana Nazira Putri, Ada Bu. Salsabila Mulia Putri, Ada Bu. Wahyu Kurniawan, Ada Bu. Aura Dewi, Ada Bu. Febriana Aurelia. Hadir Bu. Bella karena hadir semua, langsung Ibu mulai. Yaitu materi hari ini, hikmah beriman kepada malaikat. Sebelumnya ada yang tahu apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah. Terima kasih Salsabila.
Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan yaitu hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu meniru atau meneladani sifat malaikat yang taat kepada Allah. Meniru sifat, karena yang kita ketahui sifat-sifat malaikat itu sifat-sifat terpuji semua, yaitu seperti beribadah, sholat dan lain sebagainya. Dia selalu taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Karena ketika kita sudah beriman kepada malaikat, insya Allah kita selalu melakukan perbuatan baik dan terhindar dari dosa. Yang ketiga yaitu mempercayai adanya kehidupan setelah dunia. Karena ketika kita sudah meninggal dan kita selalu beriman kepada Allah, kita pasti mempercayai adanya kehidupan setelah kita meninggal, yaitu kehidupan di dunia lain. Yang selanjutnya yaitu mempercayai rezeki datangnya dari Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita selalu percaya bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita sudah beriman kepada Allah, insya Allah sempurnalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan, yaitu selanjutnya cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu berkata maupun berbuat jujur. Karena ketika kita sudah berkata dan berbuat jujur itu merupakan akhlak terpuji yang dilakukan oleh malaikat. Yang kedua yaitu taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita sudah menerapkan iman kepada Allah di kehidupan sehari-hari, kita selalu mengerjakan ibadah seperti puasa, sholat, bayar zakat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti berbohong. Berbohong itu kan tidak jujur, berarti dia sudah melanggar perintah dari Allah. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Perintah-perintah Allah, ada yang tahu apa saja perintah Allah? Ya, perintah Allah itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu seperti sholat. Itu merupakan perintah Allah yang wajib kita lakukan. Puasa juga wajib bagi umat Islam ketika sudah balik dan berakal. Selanjutnya juga perintah-perintah Allah ini seperti yang saya tadi Ibu jelaskan, puasa dan sholat, serta membayar zakat dan naik haji jika mampu, itu termasuk perintah-perintah Allah. Ketika kita sudah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan mendatangkan pahala. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak ibadah dan selalu berusaha memperbaiki diri. Ketika kita sudah beriman kepada malaikat, insya Allah kita selalu memperbaiki diri, selalu memperbanyak ibadah kita, seperti kita sholat, kita menunaikan zakat, kita naik haji, kita selalu berbuat jujur dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini ada penjelasan dari Quran surah An-Nisa ayat 136 sebagaimana dijelaskan di sini. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada qadar dan qadar, itu kita insya Allah jalan yang kita temui itu selalu mulus dan tidak akan tersesat, baik kita di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada perwakilan satu orang untuk menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Silakan Salsabila. Dari pelajaran kali ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa di kehidupan kita harus selalu berkata dan berbuat jujur serta taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih Salsabila. Berarti di sini Salsabila sudah paham, yaitu cara menerapkan iman kepada malaikat untuk selalu berkata dan berbuat jujur serta menjauhi larangannya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa aja, Bu. Kalau demikian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
apa-apa tulisan dari Musa.